choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.
change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it is, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling.
all go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and Saudara, saya informasikan bahwa sesaat lagi kita akan sama-sama memulai acara kita pada siang hari ini. Untuk itu saya mengundang untuk seluruh tamu undangan untuk boleh saya persilahkan duduk ke tempat yang sudah kami sediakan. Jadi kembali lagi saya informasikan untuk seluruh tamu undangan dari bedah buku Aldera untuk boleh langsung menempati tempat yang sudah kami sediakan, karena sesaat lagi kita akan segera memulai acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Cik, cik. Baik, para hadirin yang terhormat, saya mewakili seluruh tamu undangan mengucapkan selamat datang untuk Dr. Pius Lustri Lanang. Boleh kita minta tepuk tangan atas kehadiran sosok yang hari ini akan kita ketahui bersama-sama melalui buku Aldera. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Clearkan area depan panggung kita sekarang. Terima kasih. Sekali lagi saya informasikan untuk seluruh teman-teman media untuk boleh kita clearkan untuk kita perlu.
disiarkan secara live streaming dan dapat diakses melalui sulsel1.com, Tribun Timur, Diskominfo Kota Makassar, dan juga DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan juga selamat datang kepada Forum Rektor dan Dosen Kota Makassar. Boleh kita minta tepuk tangan yang hangat untuk siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang juga untuk Forum Pimpinan Redaksi se-Kota Makassar. Selamat siang dan selamat datang para kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Para ketua DPRD se-Provinsi Sulawesi Selatan yang juga turut hadir berbahagia pada siang hari ini. Boleh kita minta tepuk tangan yang hangat tentunya para hadirin yang terhormat. Pada siang hari ini kita juga kedatangan para aktivis reformasi 98. Tentunya pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa, para aktivis pemuda, mahasiswa, dan BEM se-Kota Makassar. Tentunya pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu para aktivis NGO LSM. Boleh minta tepuk tangannya? Para pengurus dan alumni Universitas Hasanuddin Makassar, kita boleh minta tepuk tangan. Dan tentunya moderator, narasumber dan juga keynote speaker kita yang sudah hadir pada siang hari ini, boleh kita minta tepuk tangan untuk Pius Lustri Lanang. Para tamu undangan yang berbahagia, selamat datang dalam acara Bedah Buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 sampai dengan 1999 dengan tema Tanggung Jawab Moral Pius Lustri Lanang. Baik, untuk tamu yang baru saja bergabung, boleh saya persilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing, karena sesaat lagi kita akan langsung hari ini mengulik buku yang tadi sudah berada di samping kita untuk temanya sendiri, dan kita juga sudah kedatangan sosoknya pada siang hari ini. Baik, setelah tadi kita sama-sama melihat langsung tarian penyambutan dari Sanggar Selebes Indonesia, sebelum kita akan sama-sama mengulik buku yang sudah menjadi pesan untuk kita semua, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Maka dari itu izinkan saya mengundang untuk Ustadz Irwan Rahim SPD untuk boleh membacakan doa dan memimpin doa pada siang hari ini. Dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, untuk lebih hikmatnya kegiatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan pada siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Islam kepada seluruh saudaraku yang non muslim untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada siang hari ini kami berkumpul untuk menghadiri dan mengikuti acara bedah buku Al-Dera. Maka dari itu ya Rabb, berikanlah perlindungan kepada kami, limpahkanlah barakah-Mu pada kegiatan ini, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti acara ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, yang maha mengetahui, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami pemahaman selama mengikuti kegiatan ini, agar kami semua yang hadir menjadi manusia yang santun dalam moral, unggul dalam intelektual. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkan kami dan keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Allahumma ya Allah, yang maha bijaksana, jadikanlah kami hamba-Mu yang jujur, amanah dan bijaksana. Jadikan kami hamba-Mu yang mampu memberikan manfaat bagi sesama, bangsa, negara, dan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para tamu hadirin yang terhormat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Tamu hadirin yang berbahagia dan terhormat, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Panitia Pelaksana. Dan dengan itu izinkan saya mengundang untuk Bapak Rudianto Lalo untuk boleh langsung memberikan sambutannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat,
rasa-rasanya memang waktu kita masih mahasiswa mengucapkan hidup mahasiswa teriakannya berbeda saat sekarang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan abangda kita, senior kita, Bang Pius Lustri Lanang yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan banggakan para peserta, mohon izin saya tidak menyapa karena sudah tadi disapa oleh MC, karena kalau saya menyapa panjang-panjang Pak, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya kemudian menginisiasi bersama kawan-kawan alumni Unhas Kota Makassar dan Yayasan Anak Rakyat Indonesia, karena kebetulan saya anak rakyat, bedah buku Aldera. Karena apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita nikmatin hari ini, itu karena perjuangan tokoh-tokoh aktivis 98 yang salah satunya dipelopori Bang Pius. Apa yang telah diperjuangkan oleh Bang Pius bersama kawan-kawan senior-senior aktivis 98 Kota Makassar, hari ini kita nikmati kebebasan. Pak Adnan Bupati Goa, Pak Seto Bupati Sinjai tidak akan jadi bupati kalau tidak ada reformasi. Samalah Rudi Lalu hari ini di Ketua DPR misalkan. Karena era itu betul-betul sangat otoriter. Tentu saya masih membaca, melihat, menonton TV. Waktu itu saya masih SMA. Kebetulan kakak kandung saya ketua himpunan di 45, kerjanya juga dia masih 98 waktu itu. Anak buahnya Sri Bintang Pamungkas. Jadi saya tahu betul. Makanya ketika ada bedah buku Aldera ini, saya kemudian menginisiasi, meminta izin kepada Bang Pius, izin Bang kalau bisa di Makassar dibuat segera. Dan saya siap bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah, para pimpinan DPR yang hadir, para senior-senior aktivis 98, forum rektor, forum dosen, aktivis mahasiswa, kelompok Cipayung, BEM, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Karena bagi saya, buku Aldera ini harus kita siarkan, harus kita kabarkan, harus kita sebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita sekarang tahun depan sudah 1000 reformasi. Ini tantangan bagi adik-adik kita mahasiswa. Kalau 98 berhasil menjatuhkan kekuasaan otoriter, kita tidak mengatakan itu harus kita lakukan. Tetapi kalau ada kekuasaan yang keliru jalannya, maka yang bisa mengoreksi adalah kekuatan dari Bang Pius Lustri Lanang. Aplaus untuk Bang Pius. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Sekali layar terkebang pantang bujuk suruh ke pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hormat dan berbahagia, marilah kita sama-sama menyaksikan pemutaran video bedah buku Aldera yang berjudul Tanggung Jawab Moral Pius Lustri Lanang. Selamat menyaksikan. adalah organ gerakan yang dibangun khusus untuk menggalang kekuatan rakyat dan mahasiswa untuk mengejar demokratisasi di Indonesia. Kekuatan mahasiswa ini muncul di akhir 80-an, mengambil sendiri dari kasus-kasus tanah, buruh dan sebagainya, mengambil gerakan mahasiswa sampai pada akhirnya tahun 93 sadar bahwa kita
bisa bergerak secara spontanitas, tapi kita bergerak terpimpin dengan disiplin, ya, semacam konten kader lah. Dan tujuannya jelas mewujudkan demokratisasi Indonesia dengan taruhan yang luas sekali. Ada satu hal yang tersisa, mungkin bekas-bekas penyiksaan bisa hilang, tapi ada satu hal yang tersisa dari korban-korban penculikan dan penyiksaan. Apa? Itu trauma. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Risikonya lebih tinggi ya, karena kita datang langsung dengan represi aparat. Karena di mana misalnya dipukulin, ditendang, ditangkap, bahkan bisa jadi ditembak. Ada peristiwa terus membuat pusat-pusat itu risikonya saudara kita semua tahu. Dan ketika mengorganisir diri, kita belum punya alat komunikasi apapun pada zaman itu. Kita harus datang, bertemu, dan kemudian membuat agenda pertemuan selanjutnya baru bisa bergerak. Dan itu pun dilakukan secara sangat rahasia. Kita menggerakkan rakyat, membuat selebaran, membuat penerbitan bawah tanah, baru bisa bergerak. Para tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan cuplikan sepenggal kisah dari potret gerakan politik kaum muda tahun 1993 sampai dengan tahun 1999, tepatnya dalam tema bedah buku Aldera kita siang hari ini, dan kita akan langsung mengupasnya pada siang hari ini. Izinkan saya untuk langsung mengundang moderator saya yang akan membawakan tema buku kita pada siang hari ini. Langsung saja saya undang Wakil Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan sekaligus General Manager Merkurius FM, Bapak Andi Mangara. Ya, tepuk tangan untuk MC yang cantik. Sayang sekali saya dipanggil Om gitu ya. Om Andi katanya. Ya, kakak lebih tepat. Kata Pramudia Anantatur, tuliskan kisahmu, kalau tidak engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Maka disinilah kita. Disinilah hadir Pius Lustrilanang. Disinilah Aldera. Dan disinilah kita akan mengoreksi kembali apakah spirit reformasi sudah pas on the track dengan saat ini. Tepuk tangan untuk pertemuan kita. Setelah narasumbernya akan hadir, Pak Pius akan duduk manis di tempatnya. Seperti biasa, beliau sangat tenang, akan mendengarkan segala masukan, kritikan yang pedas sekalipun, karena sudah terbiasa dengan itu ya.
Banyak istilah yang sudah mengarah ke beliau tapi dianggap angin lalu. Sleeping with the enemy. Orang yang tidur dengan musuhnya. Kok bisa mesra dengan Prabowo, ya? Atau istilah betul nggak? Atau istilah yang disandra jatuh cinta dengan yang menyandra. Stockholm Syndrome. Betul ya? Dan yang terakhir, karena dunia dinamis, kalau dulu beliau sering diperiksa, maka sekarang beliaulah yang memeriksa kita semua. Saya kira memang begitulah perjalanan dunia ya. Sebagai wakil ketua BPK, saya minta teman-teman semua berdiri, ayo kita berdiri, Pak. Dan saya minta pada saat berdiri tepuk tangan jalan terus untuk saya memanggil para pembedah. 1, 2, 3. Yang kita hadirkan Profesor Dr. Johannes Hamdan Johannes, naik ke panggung, Pak. Dari UIN ya. Terus tepuk tangannya, Prof. Dr. Asnawi, terus tepuk tangannya dari UNM. Profesor Dr. Amran Razak. Terus tepuk tangannya. Dan yang satu ini prof juga, tapi profesional jurnalis, Akbar Hendra. Naik ke panggung Akbar Hendra. Ini waktunya untuk Anda, ya. Silakan duduk. Tarik nafas. Saya akan duduk juga. Baik. Saya kira waktu kita ini dari sekarang sampai pukul 4:30, dan kalau profesor itu udah punya angle untuk melihat buku ini. Beliau akan berbicara masing-masing ya paling lama 10 menit, dan saya kira buku ini akan terbedah dengan baik. Spiritnya dan what next. Yang pertama, kita berikan applause buat Profesor Dr. Hamdan Johannes, Rektor UIN. Silakan Pak Prof, silakan. Terima kasih Pak Andi Mangarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya minta maaf ke Pak Pius karena waktu beliau diculik saya berada di Kanada, jadi tidak bisa ikut bersedih di Indonesia. Saya waktu itu melanjutkan studi S2 saya di Montreal, McGill University Montreal, Kanada. Yang kedua, saya melanjutkan Pak Andi Mangarah. Membaca buku Aldera seperti kita membaca bagian dari tetralogi Pramudia. Ya. Pak Rudianto, ini promosi ini. Iya. Penuh emosi. Luar biasa. Seperti kita membaca Bumi Manusia, ya. Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Jejak Langkah. Luar biasa, seperti membaca novel politik, novel sejarah, sekaligus buku akademik. Karena di situ banyak referensi sejarah yang ditulis oleh para Indonesianis, termasuk Herbert Faith. Lalu ada pertanyaan Pak Andi Mangarah yang menurut saya penting dijawab oleh semua yang hadir, khususnya Pak Pius. Yang mana sebenarnya lebih penting? Aldera atau Pius Lustrilana? Yang mana lebih penting? Aldera kah atau seorang Pius? Saya mencoba menjawab, dan saya
yakin mungkin berbeda dengan jawaban Pak Pius atau yang hadir. Itu bukan pertanyaannya. Karena sesungguhnya setelah saya membaca Aldera, Aldera adalah Pius dan Pius adalah Aldera. Aldera itu aliansi demokrasi rakyat. Saya tidak tertarik dengan kepanjangannya Pak Pius. Saya lebih tertarik dari mana asal kata Aldera. Saya cari tahu. Ternyata kata Aldera itu berasal dari bahasa, saya cari dulu. Bahasa apa yang saya temukan? Bahasa Galicia yang ditutur oleh hampir 4 juta orang di sekitar Spanyol dan perbatasan. Luar biasa, tepuk tangan untuk pencapaian. Pius, ternyata Aldera itu berarti di Galicia, bahasa Galicia, Aldera itu perlawanan waspada. Dan orang yang berwatak Aldera dalam tradisi Galicia yaitu memiliki kewibawaan kepemimpinan dan jiwa petualangan yang baru. Jadi sesungguhnya Aldera itu adalah Pak Pius. Jadi sekali lagi, Aldera adalah Pius, Pius adalah Aldera. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, setelah membaca Aldera, saya ingin mengatakan bahwa seorang Pius Lustri Lanang itu melawan takdir. Jadi bukan hanya Hamdan Johannes yang menulis buku melawan takdir. Hamdan menulis buku melawan takdir, tapi Pius Lustri Lanang yang melakukan perlawanan terhadap takdir. Pak Pius tidak dibentuk oleh seorang aktivis. Kita baca di buku Aldera. Yang kedua, Pak Pius tidak dibesarkan oleh kampus dengan tradisi pergerakan dari Unpar. Dan yang ketiga, maaf Pak Pius, kita terbuka dan saya dikoreksi. Pak Pius tumbuh dalam tradisi kami. Jadi sesungguhnya Pak Pius menjadi aktivis melawan takdir. Satu-satunya yang menurut saya Pak Pius mengikuti takdir dan ditakdirkan untuk menjadi itu adalah menjadi anggota BPK. Itu takdirnya. Ya. Karena sesungguhnya Pak Pius sudah menjadi anggota BPK sejak beliau di Aldera. Watak anggota BPK itu fokus, disiplin, keras kepala, susah diatur. Itu BPK. Dan itu yang dimiliki Pak Pius sejak dulu kala. Jadi beliau sudah menjadi anggota BPK jauh sebelum beliau diangkat menjadi wakil ketua BPK. Terakhir Pak Andi Manara, nggak usah panjang, tidak ada honornya kayaknya ini. Ya. Ada ya? Oh ya, saya tambah sedikit kalau begitu. Seorang Pius Lustri Lanang dalam penjelajahan saya terhadap buku Aldera, beliau menguatkan literasi gerakan, membalikkan fakta kampus gerakan dari kampus-kampus yang dikenal sebagai tempatnya pergerakan, mengarahkan kepada kampus di mana beliau tumbuh, yaitu Universitas Parahyangan. Yang kedua, beliau melakukan penguatan literasi buku. Ini yang membedakan seorang Pius Lustri Lanang dengan tanggung jawab politik pergerakan beliau dengan banyak aktivis. Beliau tumbuh menjadi aktivis terdidik. Bacaannya seperti yang disampaikan dalam buku Aldera adalah Paulo Freire, seorang tokoh pemikir Amerika Latin yang beliau sudah lumat, dan itu yang menginspirasi gerakannya. Termasuk saya yakin Pak Pius sudah membaca 3 level kesadaran manusia: kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.
Aldera itu diinspirasi oleh 3 kesadaran itu yang membawanya sampai pada kesadaran kritis. Dan saya sangat yakin Pak Pius juga diinspirasi oleh satu pemikir Amerika Latin dari Peru, namanya Gustavo Guterres. Saya yakin itu. Sayang Aldera tidak mengangkat itu. Dari model gerakan beliau, saya yakin beliau sangat terinspirasi dari itu. Di mana salah satu sabda daripada Guterres adalah, bila terjadi konflik sosial, tidak ada jalan untuk berpihak kepada posisi netral, harus berada pada posisi pada kaum yang tertindas. Itu yang dilakukan Pius dengan Aldera. Yang paling terakhir, Pak Andi mengarah, yang paling terakhir, Pius sudah mewarnai sejarah oposisi Indonesia, mendapatkan tempat tersendiri. Kenapa? Karena beliau berhasil diculik. Diculik itu, Pak Prof. Amran, para narasumber, berbeda dengan dipenjarakan. Apalagi banyak penjara yang menjadi tempat wisata. Tidak ada orang yang senang dalam sejarah pembacaan. Bacalah novel Ayu Utami. Tidak ada orang diculik yang senang. Yang kita tunggu dari orang yang diculik adalah hilang. Beruntung sekali Pak Pius kembali hadir dan datang. Mungkin Pak Pius tidak menjadi anggota BPK sekiranya beliau tidak diculik. Jadi yang ingin sukses dalam pergerakan, mintalah diculik. Pak Pius sudah menjadi dan mendapatkan segalanya. Penderitaan, petualangan, dan pencapaian. Aldera juga sudah mendapatkan segalanya. Oposisi, gerakan jalanan, derita di Uber-Uber, bertahan hidup dari napas seorang Pius Lustri Lanang. Lalu pertanyaannya, kenapa Aldera harus mati? Karena Aldera tidak ingin berada dalam status quo. Aldera tidak ingin berada dalam posisi nyaman. Itulah esensi gerakan Aldera. Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling saya suka dari buku Aldera ini? Telanjang dan hampir bulat. Aldera ini luar biasa, kritis sekali dalam memposisikan Pak Pius, kritis sekali, memuji bila diperlukan dan menyebutkan bila itu juga diwajibkan. Dan terakhir sekali, apa yang saya benci dari buku ini, sama sekali tidak menceritakan kehidupan asmara seorang Pius Lustri Lanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. I know him so well. Teman lama ini nggak berubah ini Pak Prof ya. Tiba-tiba jadi sangat kritis. Dan saya sangat yakin ini ditulis di atas pesawat tadi malam ya. Karena baru datang. Ya. Saya Pak Prof. Satu yang perlu aktivis, teman-teman aktivis kagumi dari Pak Pius ini adalah cerita bahwa sesibuk apapun beliau, segenting apapun pertemuan itu, kalau ibunya menelpon, dia akan bilang, saya akan datang. Karena itulah doa dari ibu. Begitu Pak Pius ya. Jadi semua kita ini harus merujuk ke situ. Baik, saya kira yang kedua ini kita perlu undis ya. Saya kira yang kedua adalah demonstran dari Lorong Kambing, Profesor Dr. Amran Razak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyusun satu buku yang namanya Demonstran Pensiun.
pensiunan. Bagaimana seorang demonstran, mantan demonstran, disisihkan di tengah keramaian, kecongkakan negeri ini. Bagaimana seorang demonstran diremehkan dalam keluarga elit ketika melamar anak gadisnya. Beruntunglah ada Pius, ada Amran yang profesor, sehingga dia memiliki nilai lebih. Tapi begitu banyak demonstran-demonstran yang tercecer, diguling oleh sejarah, diguling oleh neoliberalisme, diguling oleh kekuatan borjuis. Apa artinya reformasi perlu jilid 2? Yang benar nih Pak Prof, Ya, perlu reformasi jilid 2. ya. Jika ini tidak tuntas, reformasi jilid 2 menjadi suatu kebutuhan. Ya, bagi saya setiap buku yang menceritakan tentang pergolakan kemahasiswaan, langsung itu saya punya urat nadi berdiri, langsung ada kontak bahwa masih ada cerita yang mungkin saja sudah terlupakan di dalam sejarah. Oleh sebab itu saya kagum kepada Aldera yang menulis dirinya sendiri, karena orang lain belum tentu tulis apa yang Anda lakukan. Sejarah bisa membohongi sejarah. Oleh sebab itu tulislah sejarahmu agar tidak dibohongi orang lain. Itu yang dilakukan pada buku ini. Bapak Ibu sekalian, di banyak warung kopi saya sudah dianggap, maka saya bilang mau bikin buku demonstran pensiun karena dianggap sudah selesai. Saya menulis buku apa yang saya lakukan, pergerakan yang saya lakukan di penjara 3 kali selama Orde Baru. Kalau 1 kali di penjara itu biasa, tapi kalau berkali-kali langsung dia bilang langganan. Dan sebagai alumni kedua dari Unhas itu adalah Iluni, mengenai kata-kata tiada jera dalam perjuangan. Jadi menurut saya apa yang saya dapatkan di dalam buku ini, yang pertama adalah apa yang dilakukan. Saya membaca kiri kanan, ternyata guru-guru Pak Pius ini adalah guru-guru saya juga, tokoh-tokoh sosialis, tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh idealis, semua ada ya. Rahman Tole, ada Hariman Siregar, ada Indro Cahyo. Jadi ada Paulo Freire yang kita katakan, malah saya hampir terjerumus dalam Paulo Freire, terutama Ipan Willy, karena waktu wisuda itu saya mau robek sepunya jasa, hampir saya tidak profesor. Aduh, cilaka. Dan hampir tidak laku, kalau sarjana biasa tidak laku. Nah, yang lainnya adalah Pak Pius ini bukan anak sembarangan. Jangan kok pada mintek, dia anak profesor. Jadi dia sudah terdidik di dalam satu lingkungan akademis, berpikir sistematis. Oleh sebab gerakan, walaupun gerakannya kita sebut sebagai gerakan di bawah tanah, tapi luar biasa gerakannya adalah apa yang ditunjukkan di dalam Aldera sebagai satu gerakan sistematis. Cita-cita seperti Smith, teman-teman Arif Budi menambah semuanya mau ingin mendirikan, setelah ini ada mendirikan partai. Kenapa? Cita-cita untuk demokratisasi yang besar. Yang lain yang saya temukan pada Pius adalah ketika teman-teman Aldera ikut di dalam pembentukan KIP ya, pemantau pemilu. Waktu itu juga saya ikut mendirikan Forum Rektor Indonesia. Sekarang ini Forum Rektor Indonesia seperti banci, tidak ada suaranya. Dulu jelas Forum Rektor Indonesia katakan, dan itu di Bandung tepat, bahwa rektor bertanggung jawab melindungi pergerakan mahasiswa. Sekarang ini tidak tahu saya, tanya sama rektornya. Di dalam buku saya yang pertama juga saya tulis bahwa kalau rektornya itu singa,
pasti mahasiswanya anak singa. Tapi kalau rektornya itu bembe, pasti mahasiswanya. Jadi rektor menentukan kualitas mahasiswanya. Betul atau tidak? Nah, syukur kita punya rektor berkualitas. Ini honor mau dibagi dua ini. Bagaimana Pak Rektor? Ya. Jadi saya kira pertemuan ini adalah pertemuan kegembiraan dari teman-teman aktivis 98. Yang ini saya sampaikan adalah idealisme itu tidak pernah mati. Idealisme tidak hanya pada saat mahasiswa. Idealisme tidak hanya saat jadi DPR atau jadi BPK. Idealisme itu malah terbawa setelah kita mati. Oleh sebab itu, jangan ideal waktu mahasiswa setelah jadi penguasa malah menindas. Dia lupa ilmu-ilmu tertindas, dia ilmu-ilmu menindas ya. Dia lupa Paulo Freire, dia lupa Ivan Il, dia lupa saya, padahal itu kitab-kitab sucinya dia lupa. Ya, dia ingat adalah kitab bolarnya. Jadi saya kira ini peringatan. Bagi saya sudah teruji, Pak Pius, beda 10 tahun dari saya. Saya sudah menerima bulan lalu pengabdian 30 tahun sebagai dosen. Jadi berarti saya baik-baik, tidak bermasalah. Dan baru dilantik 2 minggu lalu sebagai Ketua Dewan Kehormatan Universitas, yang sama dahsyatnya dengan BPK. Mewakili profesor yang bermasalah, yang melanggar marwah Unhas, yang melanggar etika, yang selingkuh juga. Jadi ini susahnya. Saya kira ini peradaban ini akan kita jaga. Dan saya kira kita ingin ada plus-plus baru untuk tampil menjadi saksi peradaban Indonesia ini. Saya kira sekali lagi terima kasih Pius sudah hadir di Makassar, memberi semangat kepada murid-murid saya, bukan adik-adik saya, murid-murid saya, untuk menjadi plus-plus yang baru, yang jauh membawa Indonesia ke, apalagi mau pemilu ini ya, Indonesia lebih bagus. Sekali lagi, sebentar malam saya masih ketemu dengan Pak Pius, jadi saya tidak boleh kehabisan peluru ya, termasuk juga honornya pasti lain. Jadi saya kira ini nanti kita teman-teman lain saya beri kesempatan untuk juga mengapresiasi buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Amran Rasak, tepuk tangan yang meriah buat beliau ya. Satu-satunya PR di Indonesia yang melakukan demonstrasi menutup bandara ya. Masih ingat peristiwa itu ya? Buka baju. Kali ini memang kita pertemuan yang sangat nostalgia. Dan baik hadirin sekalian, yang berikut adalah Ketua SMPT IKIP tahun 90, SMPT pertama ya, Profesor Dr. Hasnawi Haris. Kita persilakan untuk beliau, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bung Andi Mengara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini intermezzo saja. Jadi tadi sebelum Prof. Hamdan naik berbicara, kita diskusi. Ini kita duduk, katanya modelnya Tolso, atau kita berdiri. Ketika Prof. Hamdan kesini diikuti Prof. Amran, saya berbisik sama Andi Akbar, kita gimana? Pokoknya naik juga. Jadi teman-teman, kalau modelnya ini Tolso, mohon maaf ini modelnya ada juga seperti testimoni. Oke. Hidup mahasiswa. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Terima kasih.
saya mewakili komunitas Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Kebetulan saya satu angkatan dengan Pak Pius, angkatan 87. Saya ingin sedikit mengurai dari perspektif seperti apa sebenarnya buku ini harus kita pertanggungjawabkan. Saya melihat dan membaca, kalau melihat profil tim penulisnya, profil editornya, lalu kemudian menghasilkan buku dengan judul Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999, saya ingin mengatakan bahwa mereka ini semua adalah pelaku sejarah. Karena itu, rentang waktu peristiwa yang mereka alami itu tidak berbeda jauh dengan para penulis. Oleh karena itu, kejujuran, komprehensivitas dari buku ini itu bisa kita jamin. Meskipun secara subjektif juga harus kita akui bahwa buku ini tidak terlepas dari subjektivitas penulisnya. Baik, yang kedua, pertanyaan filosofis. Apakah buku ini bisa mewakili tempos atau waktu yang menurut buku ini adalah potret gerakan politik kaum muda 1993-1999, itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Setelah membaca buku ini, mulai daripada keterlibatan aktor, isu pergerakan yang diangkat, sampai pada potret pergerakan, semuanya satu, muaranya melakukan perlawanan terhadap otoriter Orde Baru. Karena itu, saya menganggap struktur buku yang terdiri dari 7 bab dengan 308 halaman ini secara komprehensif itu bisa kita representasikan sebagai buku yang wajib kita bedah secara ilmiah. Oh, tepuk tangan untuk statement ini. Yang kedua, kalau kita melihat pergerakan kaum muda 93-99 itu betul-betul bisa mewakili apa yang terjadi. Saya bisa merasakan, saya kebetulan masuk 87, ketua himpunan, kemudian menjadi ketua senat fakultas, kemudian diangkat jadi ketua senat mahasiswa IKIP. Ketika itu, kehadiran yang namanya kelompok studi, kehadiran yang namanya kelompok pers mahasiswa, kehadiran yang namanya kelompok aksi mahasiswa, ini benar-benar menjadi nyata dalam buku ini. Teman-teman yang komunitas kelompok pers, komunitas kelompok aksi, komunitas kelompok studi ketika itu, kalau membaca buku ini, kita seakan-akan berada pada ruang waktu betul-betul pada saat itu. Oleh karena itu, saya memandang bahwa ketika Aldera ini dijadikan sebagai judul Aliansi Demokrasi Rakyat, saya melihat bahwa kehadirannya betul-betul bisa membawa sebuah perubahan. Bukan kebetulan saya melihat Aldera ini, kalau saya baca buku ini, semua pengurusnya yang berumur 20 tahun sampai kurang lebih 40 tahun berasal dari 3 segmen ini. Meskipun kalau kita bedah dari kelompok studi, kemudian dari kelompok pers mahasiswa dan kelompok aksi mahasiswa, kelihatan betul bahwa dominasi kelompok aksi mahasiswa ada di Aldera, termasuk pentolannya adalah Pak Pius Lustri Lanang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat secara spesifik, buku ini sebenarnya menggambarkan betapa perlawanan selalu harus kita galakkan. Bukan kebetulan, mungkin pada satu perspektif kita memandang bahwa kehadiran NKKBKK, kehadiran Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang kemudian kita anggap pada satu perspektif itu mengungkung kebebasan mahasiswa, tapi justru inilah yang membuat yang namanya Dr. Pius Lustri Lanang hadir sebagai pahlawan. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak NKKBKK. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang pada satu perspektif dipandang mengekang kebebasan mahasiswa, karena di sana lahir kebebasan. Di sana lahir sebuah euforia yang membuat kita memiliki keberanian. Seperti kata banyak
komentar dalam buku ini, Pius Nusrianang tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi juga berani. Inilah yang menjadi kekuatan buku ini, yang kemudian itu bisa menjadi inspirasi bagi para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Yang terakhir, kalau Pak Prof. Hamdan sedih ketika dalam buku ini tidak ada rangkaian kata yang mengisahkan kisah asmara Bung Pius Nusrianang, saya justru berpikir betapa susahnya pikiran Profesor Dr. Jamil Zainuddin ketika mendapatkan anaknya menjadi demonstran orang Palembang, tapi menjadi demonstran di Yogyakarta, menjadi demonstran di Bogor dan Jakarta. Saya tidak bisa bayangkan kalau seperti Prof. Amran bapaknya Pak Pius, tidak masalah, mungkin tidak pusing. Yang saya bayangkan seperti apa pikirannya Pak Profesor Jamil Zainuddin ini, memikirkan seperti apa sepak terjang anaknya selama berada di rantau. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Dari ketiga pemuda kita ini lain cara masuknya begitu ya. Jadi kita mendapatkan hal yang mulai sangat komprehensif. Baik, hadirin sekalian, acara ini disiarkan langsung oleh berbagai media, dan kalau kita mengarah ke belakang, ruangan sangat full oleh teman-teman aktivis, baik aktivis yang sekarang maupun aktivis zaman dulu yang selalu masih merasa muda ya. Kalau dulu konon mereka memprotes asas tunggal, sekarang ini kalau malam dia protes kenapa di rumahnya ada organ tunggal. Itulah, terganggu dia dengan bunyi-bunyian seperti itu. Baik, pembedah yang keempat, saya kira beliau ini sangat beruntung. Dari sekian banyak aktivis yang hebat-hebat di Makassar, di Sulsel, beliaulah yang terpilih ya, beliau yang terpilih. Kita hadirkan Akbar Endra, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 93 dan 98, 93 sampai 98. Buku ini sebelum direncanakan, sebelum ditulis, saya merasa sudah membacanya. Dan terima kasih Adinda Rudianto Lalo ketika menyerahkan, memberi saya buku ini, saya membacanya 3 kali, 3 kali tamat. Jadi saya coba tadi berdiskusi sama Prof. Asnawi, pembicara sebelum kita ini semua berdiri, padahal rencananya kita duduk. Yang kita mau bedah ada di dalam iPad. Ya sudah, karena saya sudah 3 kali membacanya, dan sebelum direncanakan rasa-rasanya saya sudah baca. Jadi saya berdiri, saya simpan handphone, saya simpan iPad, dan saya mau bicara tentang isi buku ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang gerakan reformasi yang ditegaskan oleh Pak Pius dimulai 93 sampai 99. Kemudian ada angkatan reformasi atau angkatan 98, ini udah jelas. Tetapi ada satu misi yang diperjuangkan oleh Bang Pius, mahasiswa 4 keluar dari kampus, meninggalkan SMPT,
Karena kalau kita diskusi di SNPT pada tahun 93, diskusinya, minta maaf Prof, menjadi omong kosong. Tidak berani menyentuh isu-isu yang dianggap mengganggu ketertiban. Misalnya di tahun 93 kita sudah bosan dipimpin oleh seorang presiden yang berkuasa 32 tahun. Karena kita bosan, maka mahasiswa ketika itu menginginkan bahwa presiden itu, bupati itu, gubernur itu paling lama berkuasa 2 kali saja. Itulah yang diinginkan oleh gerakan reformasi, membatasi masa kekuasaan. Rusak oleh paket 5 undang-undang politik. 30 tahun kita pemilu hanya 2 parpol, P3 dan PDI, 1 orsospol, organisasi sosial politik yang juga menjadi peserta pemilu, yaitu Golkar. Jadi Golkar itu bukan partai pada masa Orde Baru, tapi orsospol. Kita menganggap bahwa demokrasi yang diterapkan di negeri ini adalah demokrasi palsu, bukan demokrasi yang original, bukan demokrasi seperti yang diajarkan di bangku kuliah, bukan demokrasi yang muncul di ruang-ruang diskusi di kampus, tapi demokrasi kurang ajar. DPR diisi oleh wakil rakyat yang tidak ikut pemilu. Apa ndak kurang ajar? Kurang ajar menurut kami ketika itu. Akhirnya satu-satunya cara adalah kita harus keluar dari kampus. Bang Pius bersama Aldera bergerak, dia datangi masyarakat yang tertindas. Dia perjuangkan hak-hak mereka. Buruh yang di PHK tanpa pesangon disuarakan oleh Aldera. Bergerak dari Bandung sampai ke Jakarta. Tidak hanya membela rakyat, tapi juga membawa etape perubahan di negeri ini. Jadi Aldera yang saya baca adalah organ yang paling penting dalam perubahan Indonesia tahun 98. Apa yang dibawa Bang Pius semua terpapar dalam buku ini adalah gagasan tentang Indonesia yang demokratis, Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia yang menegakkan supremasi hukum. Sebenarnya reformasi itu hanya 3. Gerakan pro-demokrasi itu, civil society, dan supremasi hukum. Kalau kita ingin berdemokrasi, maka yang pertama dilakukan adalah membangun kebebasan pers. Itulah sebabnya Aldera sebahagian besar adalah aktivis pers. Ada dalam buku ini. Yang lahir dari Ornop, Yayasan Pijar, Pusat Informasi Jaringan Rakyat. Isinya itu adalah aktivis pers, memperjuangkan kebebasan pers. Karena tidak mungkin omong kosong demokrasi itu bisa tegak kalau tidak ada kebebasan pers. Jadi agenda pertama kita adalah memperjuangkan kebebasan pers. Alhamdulillah sekarang sudah banyak industri pers, sudah ada kebebasan pers. Yang kedua, civil society bangkit. Dulu civil society itu jarang. Ya, lanjut.
Oke, siap. Tepuk tangan untuk forum ini dulu. Ya, ini dinamika. Lanjut. Bang Sawal ini adalah salah satu teman. Bang Pius, Sawaludin Arif ini teman saya dulu waktu kita sama-sama orasi di mimbar PDI Promega. Iya. Dan setelah itu kami pulang, kami juga diculik. Nah, juga saya di sini ada teman kita dari AMPD, Bung Anno Suparno, dia sahabat saya dulu, sama-sama ke tempatnya Bang Pius di Bandung. Iya, kurang lebih 5 menit lagi Pak, silakan Pak, silakan. Ya. Saya lanjut ya, Bung Sawal. Civil Society itu dulu tentara kita tuntut. Kalau SMPT dulu Prof tidak berani mengatakan cabut di fungsi ABRI. SMPT tidak berani mengatakan suruh mundur presiden. Tapi Bang Pius dari Bandung memulai itu. Lewat selebaran-selebarannya kami sering dapat buletin-buletin dari Yayasan Pijar. Nah, inilah yang mendorong kelompok-kelompok diskusi yang kecil di kampus. Jadi reformasi gerakan masif itu diawali bukan dari SMPT ini yang sering bikin saya beda pendapat dengan Prof Amran. Bukan diawali dari SMPT, sekali lagi, bukan diawali dari SMPT, tapi dari kelompok-kelompok diskusi yang kecil. Prof, kelompok-kelompok diskusi yang kecil yang menggelar mimbar-mimbar bebas di kampus. Dari sinilah lahir orator-orator seperti Bung Sawal, seperti Bung Anno, yang kemudian mempengaruhi mahasiswa dan kemudian berkolaborasi dengan Senat Mahasiswa. Berkolaborasi Senat Mahasiswa, barulah terjadi gerakan masif. Tapi awalnya dari mana? Dari Ornop. Sekarang orang bilang LSM. Nah, kalau di Bandung Pijar, kalau di Jakarta ada Smith yang menyebar, Andi Arief pimpin. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Di Bandung ada Aldera, PRD, Persatuan Rakyat Demokratik yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko. Dan di Makassar ada Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, AMPD. Semua ini ketemu, Pijar, Smith, PRD, Bang Pius, Aldera, ketemu di panggung PDI Promega. Dari situlah lahir gerakan point of no return. Titik, tidak ada lagi kompromi. Presiden harus mundur, negeri ini harus berubah. Cukup 10 menit? Iya, kira-kira statement akhir 1 menit, silakan. Ini waktu untuk Anda Pak Akbar, silakan. Sehingga terjadi penculikan. Yang diculik, yang terlibat pada kasus 27 Juli. Penculikan itu muncul setelah 27 Juli. Saya salah satu korbannya, merasakan pernah diculik. Tapi untung di Makassar. Kalau jadi diambil di Jakarta mungkin nasib kami seperti Wiji Tukul. Tapi beruntung diculiknya di Makassar. Dan kemudian kita lepas, tidak diapa-apain. Ini yang kami mau pertanyakan kepada Bang Pius. Juga pernah diculik, tapi jadi anggota DPR RI dan menjadi BPK. Pertanggungjawaban itu yang kami tunggu dari Bang Pius sebentar. Iya. Saya kira cukup, nanti selengkap-lengkapnya disampaikan oleh Bang Pius. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Endra, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, di buku ini pun Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa
konsistensi penting, tapi lebih penting adalah konsistensi plus relevansi. Usia kita bertambah, tetapi kita tetap ideal, relevan dengan posisi kita sekarang ini. Pertanyaan buat Bang Pius, pesan dari reformasi kan adalah limitasi kekuasaan, ya. Apakah saat ini ada teman-teman Bang Pius yang mensupport bahwa kekuasaan itu perlu 3 kali, perlu 4 kali, enggak perlu 2 kali? Itu kan tidak setia pada konstitusi. Nah, itu tolong dicek, adakah teman-teman Anda yang mulai menyimpang? Itu barangkali yang tadi ditanyakan oleh Akbar Endra. Baik, rasa-rasanya perlu suara floor, tepuk tangan sekali biar hangat, biar hangat, biar hangat. Biar hangat ya. Budayawan dulu ngomong, ya. Saya persilakan Asmi dulu, Asmi dulu ngomong. Silakan. Kita boleh rame, tapi jangan gaduh ya, jangan gaduh ya. Moderator tidak mengancam, memberi kesempatan yang sama. Oke. Bismillah. Thank you Andi Mangara. Terima kasih introduce-nya yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bangsa ini bisa gagal sebagai bangsa kalau Angkatan 98 tidak menyalakan kembali baranya, spiritnya yang hidup pada tahun-tahun 90-an itu hari ini. Saya menantang Bang Pius, Akbar Endra, dan kawan-kawan Angkatan 98 untuk hari ini mengukuhkan diri sebagai sebuah angkatan yang akan menyelamatkan Indonesia menuju Indonesia 2045. Saya tanya ke Anda, hari ini kita tetapkan Angkatan 98. Setuju? Kayaknya adem-adem, masih dipertimbangkan ya. Kenapa perlu pengukuhan angkatan itu? Dalam gerak sejarah manapun, kita memerlukan titik berangkat untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk menyatakan sesuatu di hadapan sejarah. Hampir tidak ada gunanya para pelaku sejarah yang telah menuliskan sejarahnya kalau dia tidak menjadi tonggak di dalam perubahan peradaban. Ini yang saya gelisahkan, karena belakangan kawan-kawan 98 seperti terlena oleh satu situasi, tidak hanya nyamannya, tetapi oleh satu situasi di mana ya seperti umumnya perubahan-perubahan, seperti misalnya Angkatan 66, pasti ada pembelokan sejarah, ada penumpang gelap yang akan menentukan arah sejarah kita. Dan sejarah Indonesia ini sesungguhnya 25 tahun setelah reformasi adalah milik Angkatan 98 yang hari ini bagi saya dituntut untuk memurnikan kembali, meluruskan kembali jalannya Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bung Hasmi. Nanti Syawal saya persilahkan dulu baru kembali ke Anda ya. Boleh ya? Pak Hasrullah, Pak Mul pasti ngerti, Teman minum kopi itu ngerti dia. Ya. Terima kasih Pak Andi Mangara. Saya mohon berdiri Pak Amran Rasak dulu dengan Pak Pius. Boleh berdiri? Pak Amran mohon berdiri. Pak Pius boleh berdiri? Coba buka topinya Pak Amran. Dua orang ini adalah tokoh demonstran tidak hanya di Makassar tapi juga di Jakarta. Tepuk tangan Amran dengan Pak Pius gitu. Singkamai Amran. Sama mukanya, sama. Boleh duduk? Sudah. Saya takut kalau diberitahu sama Pak Nikmatullah karena saya anak buahnya di DPR gitu. Baik, yang hadir ini adalah adik-adik saya yang senat mahasiswa apa semua. Saya kira kita sudah bicara sejarah tadi Pak.
Saya ingin mengutip pendapatnya Erdogan. Wahai orang-orang muda, wahai mahasiswa, majulah di dalam palagam politik. Kalau Anda tidak masuk di palagam politik, maka perompak-perompak politik yang akan menguasai negara ini. Saya kira terjadi seperti itu. Jadi adik-adik saya ini dari Senat Mahasiswa, saya berharap Anda masuk di DPR seperti Nikmatullah, ya, yang bisa menjaga. Karena kalau bukan orang-orang yang punya idealisme seperti Pak Pius, negara ini masih mengalami goncangan yang tidak akan berhenti. Jadi pesan saya lihat buku ini di halaman, kalau tidak salah setelah Badan Eksekutif Mahasiswa tahun sebelumnya, itu terjadi, tidak ada lagi yang namanya lembaga kemahasiswaan yang disegani. Ya, semua takluk dengan birokrat kampus. Walaupun saya pernah jadi WD3, jadi saya kadang-kadang melihat kenapa mahasiswa agak tidak melakukan protes yang tajam di zamannya. Dan saya berharap tempat ini menjadi sebuah cikal bakal buat adik-adik saya. Kalau bisa tunjukkan idealisme Anda seperti Bang Pius. Tapi yang saya appreciate, ruangan seperti ini hampir jarang kita dapatkan lagi di mall di kampus. Saya berterima kasih kepada Rudianto Lolo. Ya, ini saya kira kalau bukan aktivis yang menginisiasi seperti ini, tidak akan terjadi seperti ini. Kita punya alami. Ya, untuk itu beri tepuk tangan kepada Ketua DPR yang insya Allah menjadi Wali Kota Makassar yang akan datang. Ya. Nah, Pak Rudi, ini tinggi honornya ini kalau begini, ya. Statement ini tinggi honornya nih, ya. Ani mengharap Pak Pius dengan teman-teman, kita butuh aktivis di negeri ini. Kita bisa bayangkan Pak Pius, saya berharap jangan berhenti hanya di BPK, masuk lagi di DPR, karena di sana butuh orang-orang seperti Bapak yang bisa menegakkan demokrasi di negeri ini. Berkali yang terakhir, saya mau tanya sebenarnya, yang culi ini Bapak siapa sih? Misteri. Apakah Tin Mawar, ya, Prabowo atau wakilnya? Wakilnya itu adalah kakak ipar saya, Idris Gasing. Waktu itu adalah Wadanjen Kopassus. Ini perlu kita tahu supaya orang-orang yang terciduk atau terculik itu punya masa depan yang bagus. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah akademisi dengan 2 nyawa, nggak ada takutnya, kritik terus, ya. Sekarang kita beranjak ke jurnalis dengan 3 nyawa, Mula Warman, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke para panelis. Tadi Kak Amran sempat bertanya, perlu reformasi jilid 2. Apakah semua sependapat bahwa perlu reformasi jilid 2? Karena kalau baca buku ini, semua yang diprotes Aldera terjadi sekarang. Mulai dari korupsi, nepotisme, apa semua. Dan membaca buku ini dan melihat keadaan sekarang, Aldera gagal. Karena apa yang diperjuangkan terjadi kembali. Bahkan lebih parah. Di tempatnya Pak Pius, dulu ada anggota BPK yang kena, masih ada sogok-sogokan supaya WTP Bupati, masih ada semua, masih ada, dan lebih parah. Nah, kalau kita mau reformasi jilid 2, saya juga tanya ke Pak Pius kalau mau lihat kondisi sekarang dan kondisi yang Bapak lalui dulu, apakah sama atau lebih parah atau bagaimana? Dan apa sikap Pak Pius terhadap kondisi sekarang yang carut marut, yang makin parah daripada waktu zaman Soeharto? Apa pendapat Pak Pius? Nah, cuma kita tidak bisa berharap dari, karena semua tokoh gerakan mahasiswa, tokoh gerakan itu semua pembaca buku-buku kiri. Tokohnya itu pembaca buku kiri.
baik di kelompok studi kampus, kelompok di sekolah, semuanya pembaca buku kiri yang muncul sebagai tokoh. Nah sekarang mahasiswa tidak ada yang membaca buku, tidak ada yang membaca buku, tidak ada yang membaca buku. Menonton film Korea, nonton film Korea, baca aja sejarah tokoh gerakan mulai dari Guterres apa semua baca, semuanya pembaca buku-buku kiri. Bung Karno pembaca buku-buku kiri, lihat aja bukunya Bung Karno, semua buku-buku kiri. Nah sekarang buku kanan pun tidak dibaca, apalagi buku kiri. Bagaimana mau berharap dengan reformasi? Oke, Pak Mul, jadi Pak Akbar, bukan apa-apa, semua itu mulai dari kampus, mulai dari kelompok diskusi, bukan MPD, bukan apa itu semua. Mulai dari kampus itu, mulai dari mahasiswa yang membaca buku-buku kita, kemudian membuat kelompok-kelompok, dan di situ tersaring bagi pembaca yang menjadi tokoh gerakan mahasiswa. Nah, Pak Pius ini pembaca paling buku, lihat aja koleksi bukunya, semua buku kiri. Jadi kalau mau reformasi jilid 2, persiapkan dulu mahasiswanya Pak Rektor, Pak Rektor UIN, supaya di perpustakaan UIN itu disiapkan buku-buku kiri, jangan hanya buku-buku kanan. Oke, terima kasih. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah tangkap ya, buku kiri. Pak Ato, silakan Pak Ato, nanti ada mahasiswa satu di belakang ya. Oke, Pak Ato silakan. Ini juga aktivis yang nggak kenal takut ya. Ato Suharto, silakan. Ketua BEM. Terima kasih Pak Andi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Bang Pius yang saya hormati dan saya banggakan, para panelis yang saya banggakan, hari ini tentu saya bukan lagi mahasiswa. Vokal saya tentu tidak segarang dulu lagi. Pada saat di jalanan, mohon maaf Prof, karena saya pernah di jalanan dialogin memusingkan Prof di masa itu. Nah, tapi hari ini saya hadir dan merefleksikan diri sebagai orang yang ditulis Bang Pius hari ini. Jadi saya termasuk bersyukur dengan adanya buku ini, bahwa saya juluki buku ini, Aldera ini adalah Ahdur Al-Ahdar. Dia adalah pembawa pelajaran bagi kita semua. Kenapa dia membawa pelajaran bagi kita? Karena dia hadir di situasi yang pas untuk kondisi pergerakan mahasiswa hari ini, yang kalau tidak mau dikatakan tidur, ya mungkin lagi sedang pingsan ya, sedang pingsan. Saya hari ini melihat gerakan mahasiswa itu tidak seperti apa yang dituliskan Bang Pius hari ini. Sehingga hadirnya buku ini bisa membawa pelajaran bagi kita semua. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa buku Aldera ini ternyata pelajarannya yang pertama adalah buku ini tidak sekedar menjadi dibicarakan terkait dengan bagaimana mahasiswa itu membuat bangun rancang pergerakan dengan aliansi taktis. Aliansi yang sangat taktis, bahwa kita bergerak hari ini, bergerak besok, titiknya di mana, isunya di mana apa, dan di mana lokusnya. Tidak hanya itu, tapi ternyata buku ini memberikan pelajaran juga kepada kita bahwa buku ini di masa pergerakan Bang Pius itu sudah membangun aliansi strategis. Apa yang dicapai Bang Pius hingga sampai hari ini menjadi wakil ketua BPK, itu adalah bagian dari aliansi strategis yang dibangun Bang Pius di masa tahun 93-99 itu. Nah, sehingga saya sangat bersyukur bahwa kita bisa menjadikan ini sebagai pelajaran terkhusus kepada generasi hari ini. Apakah dia aktivis BEM ataupun aktivis ekstra universiter, bahwa membangun rancang pergerakan itu bukan hanya aliansi taktis saja untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Kami telah melakukan itu di tahun 98 sampai tahun 2001 Bang Pius. Kami di Jakarta bersama Alfonso, bersama BEMI dan bersama BEMSI. Sehingga aliansi taktisnya saat itu adalah mengoreksi kebijakan Gus Dur, kebijakan Megawati, dan sebagian kecil kebijakan Habibie. Akan tetapi aliansi strategisnya adalah sampai hari ini, tentu kalau ada anak Alfonso yang menjadi presiden, maka tentu Ato juga sudah menjadi menteri. Kan begitu. Sama seperti Bang Pius hari ini.
begitu 98 masuk dalam arena kekuasaan hari ini, Bang Pius juga sudah bisa masuk di situ. Nah, ini adalah aliansi strategis. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, buku ini tentu mari kita jadikan pelajaran. Yang membuat saya agak kritis dari buku ini tentu adalah bahwa saya dengan Bang Pius itu beda DNA pergerakan. Saya sampaikan di mana-mana setelah membaca buku ini, Bang, kami dengan Bang Pius itu beda DNA pergerakan. Kenapa beda DNA? Karena Bang Pius itu bacaannya dari tengah ke kiri, kami bacaannya dari tengah ke kanan tentunya. Nah, sehingga apa yang menjadi spirit kita, bahwa ternyata perbedaan cara pandang pergerakan bagi kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah perpecahan, tapi apa yang dijadikan sebagai firqah, perbedaan, malah itu menjadi bagian dari kebersamaan di masa akan datang. Dan hari ini kita bersama tentunya. Nah, untuk itu cara pandang pergerakan di masa lalu itu tujuannya adalah satu, Indonesia yang adil makmur tentunya. Yang terakhir, Bang, saya hanya ingin bertanya kepada Bang Pius, strategi komunikasi apa yang dipakai Bang Pius sehingga lolos dari jeratan penculikan itu. Dari 11 orang yang diculik, 9 orang yang kembali itu termasuk Bang Pius. Kira-kira apa yang menjadi kiat-kiatnya begitu. Tapi sepintas saya ingin memberikan gambaran bahwa Bang Pius ini tidak sembarang orang seperti dikatakan oleh para panelis di atas. Bang Pius ini adalah orangnya out of the box. Cara berpikirnya luar biasa, di luar dari kebiasaan orang-orang aktivis yang lain tentunya. Sehingga apa yang dicapai hari ini itu adalah bagian dari kehebatan Bang Pius untuk mensiasati kehidupan masa sulitnya di masa lalu. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setajam apapun perbedaan sikap kita, kita punya persamaan, yaitu attitude demokrasi, bebas, spontan, namun bertanggung jawab. Enggak liar kita kebebasan itu. Pak Syawal, ya Pak Syawal, silakan Pak Syawal. Ini supaya dia damai dengan Akbar Endra tadi. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan ketuduhan harus diawali dengan kerusuhan. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Akbar Endra, tadi saya langsung suruh bicara tentang dirinya karena sepertinya Bang Pius ini menunggu siapa sih tokoh reformasi dari Sulawesi Selatan ketika itu, dan menurut moderator di antara sekian Bapak yang terpilih, mestinya Bapak bicara tentang siapa Akbar Endra. Menurut saya Akbar Endra lebih hebat dari Pius Lustri Lanang. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bang Pius, saya tidak seperti yang lain untuk memuji-muji siapa Pius Lustri Lanang. Karena menurut saya Bang Pius ini bukan penumpang gelap. Bang Pius ini adalah penumpang aslinya reformasi. Dia tidak perlu dipuji, sehingga ya karena memang dia adalah penumpang asli. Yang lain kalau dipuji ya mungkin dia penumpang gelap, tapi ini penumpang asli. Bang Pius tolong dicatat, penumpang asli demokrasi, itu kata yang baik. Betul. Penumpang asli demokrasi. Oke. Ya, banyak penumpang gelap, Pak. Sebelum saya, karena kita memang di 98 itu memang dilahirkan sebagai generasi kritik. Sebelum saya mengkritik buku ini, saya harus berbicara tentang siapa saya. Saya masuk di Unhas tahun 92. Selesai 99. 92 ada 98 di dalamnya. Jadi tidak usah Bang Pius cerita kepada saya bagaimana Semanggi 1, Semanggi 2, saya ada di situ. Tidak usah berbicara tentang kuda tuli, kerusuhan 27 Juli, saya juga ada di situ. Jadi saya lanjut dengan kritikan setelah itu dipahami buku ini. Dari sekian saya baca buku ini berkali-kali, hanya menampilkan tentang kehebatan Pius Lustri Lanang. Kekaguman itu ada setelah buku ini ada. Di antara 700 orang yang hadir di sini,
bisa kenal Bang Pius setelah buku ini ada. Iya. Mungkin hanya 5-25 orang yang kenal Bang Pius sebelum buku ini ada, dan saya termasuk salah satunya. 3 hari, bukan 3 hari. Kalau dia diculik tanggal 2, tanggal 11 tidak ada dalam buku ini. Kenapa kemudian buku ini Bang Pius saya kritik? Dan ini akan bisa membuat lebih hebat. Kenapa kemudian Bang Pius ini hebat? Karena ternyata ketika Bang Pius diculik, ada gerakan mahasiswa UNAS di Makassar, dan saya koordinator lapangannya menduduki PT Telkom. Bayangkan, direktur PT Telkom bilang begini kepada saya, apa hubungannya Pius ditangkap dengan kau duduk ini PT Telkom? Coba bayangkan Pak. Dan saya lakukan itu, 300 mahasiswa UNAS saya bawa ke PT Telkom, saya tutup, bebaskan Pius. Tidak ada dalam buku ini, tetapi saksi sejarahnya ada dan bisa dihadirkan. Iya. Kira-kira begitu. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka loh ini Syawal. Baik hadirin sekalian, kita kan perlu ada kesinambungan ya. Kita juga perlu mendengarkan suara teman-teman mahasiswa sekarang ini agar ritme idealisme itu terjaga. Yang angkat tangan di belakang, silakan maju ke depan, maju ke depan. Siapa Anda ini? Silakan. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi, seorang mahasiswa. Saya ada beberapa pembicara yang hebat di atas. Kemudian kita berbicara tentang sejarah masa lampau, bagaimana bentuk gerakan di masa lampau itu sendiri. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa tadi pembicara menyampaikan bahwa dulu kita berkumpul untuk bagaimana berbicara di panggung Prof Megawati, di mana dalam sejarah kemudian bahwa Megawati memang sangat terlibat dalam bagaimana meruntuhkan Soeharto pada saat itu. Tapi itu adalah bagian dari masa lalu. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana peran kita hari ini, bagaimana yang disebutkan semua tadi itu berperang hari ini terhadap kebobrokan negeri hari ini. Kalau kita terlena dengan sejarah yang kita ciptakan di masa lalu, lantas hari ini siapa yang membuat negara seperti ini? Apakah orang-orang yang berbicara sejarah di masa lalu mereka lah menjadi otak atau aktor intelektual sehingga kebobrokan negara hari ini terjadi? Salah satu contohnya Budiman Sujatmiko yang berbicara tentang kehebatan di masa lalu. Tapi hari ini dialah berbicara tentang bagaimana membela negara ini sehingga bobrok hari ini. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Apakah Bang Pius mampu mempertanggungjawabkan hari ini? Yang kedua yang ingin saya sampaikan, berbicara tentang demonstrasi dalam dunia kampus. Bagaimana mungkin terjadi orang-orang itu yang ingin saya pertanyakan, karena kita lihat orang-orang yang berbicara tentang kehebatan di 98, ada yang di DPR, ada yang di kementerian, ada yang dalam istana. Apa yang dilakukan hari ini? Oke. Itu yang ingin kita pertanyakan. Jangan kita terlena tentang berbicara sejarah kita. Tapi Sebentar hari ini akan dan hari dijawab. esok. Sebentar akan dijawab oleh Bang Pius ya. Hari ini dan hari esok yang kita akan Oke, diskusikan. baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencari Anda 10 tahun ke depan. Ya. Siapa tahu Anda juga terlibat dalam kebobrokan itu. Saya akan mencari Anda 10 tahun akan datang. Terakhir, Nasrun Hamzah. Silakan. Terima kasih Bung Andi Mangara, sahabat saya di kelompok diskusi Bulukunyi. Saya bukan tokoh pergerakan 9398 karena ketika itu saya sudah bernip. Ya, saya jadi pegawai. Dan ketika itu saya berjuang untuk dapat jabatan. Saya ingin mencerita begini. Hari ini saya juga adalah dosen luar biasa mata kuliah Pancasila. Mahasiswa sering bertanya kepada saya. Saya bilang ideologi negara kita sudah final. Pancasila ini final. Yang bersoal adalah persoalan implementasi di lapangan. Pemahaman aparatur, pemahaman warga terhadap ideologi negara. Oleh karena itu,
saya baca sepintas ini buku tadi, halamannya, saya menangkap ada spirit. Saya berkesimpulan, semua gerakan itu terjadi karena semangat mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita bicara gerakan 66, ketika itu adalah mahasiswa bersama dengan komponen masyarakat, lahir Orde 66. Kita bicara 98, ada gerakan mahasiswa. Di situ kalau kita sebut di Makassar, ada Akbar, ada Sawal, dan lain-lain, banyaklah. Ada tokoh mahasiswa yang selalu memberi inspirasi saya, Kamran Razak. Jujur saja, saya hadir di sini karena saya lihat ada Kamran pembicara. Berarti masih ada idealisme yang mau dibahas di tempat ini. Oleh karena itu, saya kira persoalan bangsa ke depan adalah begini. Ketika Rendra tadi Akbar, adik saya berbicara tentang reformasi, yang dituntut ada 3 hal. Kebebasan pers, masyarakat madani, dan substansi hukum. Inilah yang bersoal kita bedah ke depan. Bagaimana law enforcement ini tidak tebang pilih. Betul-betul dia berjalan secara normatif. Itu yang kita harapkan. Bagaimana pemerintahan, government secara akuntabel. Mungkin itu yang akan dibangun oleh Pius di BPK. Jadi akuntabel. Bagaimana masyarakat madani terbuntu dengan baik. Bagaimana warga negara menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini yang bersoal. Inilah barangkali adik-adik saya mahasiswa memperbaiki bangsa ke depan. Karena ukuran bangsa ini bagus, ada sama ideologi negara kita di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Saya kira itu Bang Arah. Baik, terima kasih Nasrul. Saya tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik hadirin sekalian, saatnya sekarang kita mendengarkan testimoni, jawaban yang tulus dan jujur dari Bapak Pius Lustri Lanang. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan naik ke podium, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Luar biasa pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama, saya harus ucapkan terima kasih. Sudah. Yang pertama tentu saja saya harus ucapkan banyak terima kasih kepada Ruyanto Lalo ya, yang sudah menginisiasi bedah buku ini secara luar biasa. Juga kepada narasumber yang mengkritisi buku ini dari perspektif masing-masing secara tajam dan bernas ya. Ada Profesor Hasnawi Haris, ada Profesor Hamdan Juhanis yang sudah menunjukkan kepada saya arti Aldera ya. Luar biasa ya. Bapak cocok jadi orator politik dan Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin Profesor Amran Razak ya, yang dalam jiwanya masih tetap demonstran sampai hari ini. Juga tadi kepada Bupati Goa yang sudah hadir, Bupati Sinjai ya, saya nggak tahu mereka hadir karena takut saya atau karena bukunya. Ya, gara-gara Anda hadir berdua saya tahu dong haid. Bupati Sinjai beli 500 buku. Bupati Goa beli 500 buku. Bagi ke anak-anak SMA, bagi ke para pegawai yang ngaku-ngaku angkatan 98 dulu itu, wajib baca buku ini. Juga ya pada forum rektor dan dosen Makassar, forum Pimret Makassar, para ketua DPRD Sulawesi Selatan, para aktivis reformasi, aktivis pemuda mahasiswa dan BEM Makassar, aktivis NGO LSM dan pengurus alumni Unhas Makassar. Ya.
Terus terang, tadinya buku ini bukan muncul dirancang dengan baik ya, hanya ide spontan aja. Awalnya 3 teman berkumpul mengajak saya karena dianggap saya mungkin mampu ngumpulin teman-teman. Yuk Pius ya, kita reuni dong, kumpul-kumpul lagi rutin sebulan sekali. Saya bilang kalau saya cuma ketemu saya nggak mau, lebih baik kita bikin buku aja ya. PRD punya banyak literaturnya, Smith punya, tapi Aldera tidak. Padahal Aldera dan PRD ini tumbuh bersama dalam kawah canda di muka yang sama. Berbeda ketika dua-duanya memilih serius, ya, lebih serius mata uang yang sama. Pada saat kita menulis buku, datang ke teman-teman aktivis untuk diwawancarai, ya, sudah siap jika saya harus membiayai diri saya sendiri. Toh saya punya banyak teman-teman senior. Tugas-tugas teman senior ini, ada yang senior dari 66, 74, 78, tugas senior kan mengisi kepala para juniornya dan mengisi logistik ketika dia harus bertempur. Ya, betul. Karena mereka nggak punya ongkos sewa mobil, untuk beli nasi bungkus. Saya bersyukur buku ini diluncurkan 1 tahun menjelang ulang tahun ke-20 reformasi kita. Ya. Saya berharap buku ini menjadi pemicu refleksi buat teman-teman ya, yang berjuang dulu menciptakan reformasi. Ya. Tadi ada pertanyaan, apakah perlu reformasi jilid 2? Itu terpulang kepada kita semua. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, bukan kita pertanyaan reformasi hari ini seperti apa. Jangan pernah menjadi pengkhianat terhadap reformasi yang pernah kita juangkan dulu. Luar biasa. Jangan mentang-mentang ada di kekuasaan, kemudian Anda lupa ini, ada isu penundaan pemilu, ada isu perpanjangan 3 periode, yang dikemukakan oleh sesama aktivis. Saya bilang tidak bisa. Saya mempertaruhkan nyawa buat reformasi dan saya nggak akan mundur. Saya akan lawan ide perpanjangan 3 periode dan lawan ide penundaan pemilu. Ya. Ada banyak aktivis hari ini hadir, saya minta tetap konsisten. Ya. Saya ditakdirkan jadi anggota BPK, maybe. Ya. Tapi setelah Soeharto turun, ya, teman-teman Aldera ingin membangun partai politik. Tapi saya lihat, ya namanya aktivis banyak yang masih tidak disiplin, tidak fokus, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk masuk partai politik yang namanya PAN. Kenapa saya memilih masuk partai politik? Reformasi itu terjadi apabila ada pemilihan umum yang bebas. Ya. Nah, kalau kita tidak sanggup bikin partai, kita harus siap masuk ke partai ya, partai yang ada. Ya. Karena para pejuang-pejuang reformasi pada akhirnya tidak siap pada waktu itu untuk menangkap perubahan yang ada, di mana terjadi pemilihan umum pertama yang bebas tahun 99 yang diikuti oleh 48 partai politik. PRD ikut, siap, tapi rakyat tidak siap menerima PRD. Ya. Rakyat hanya siap menerima 3 partai besar yang sudah ada sebelumnya. Dan hari ini mereka tetap menjadi 3 besar. PDI, Golkar, P3. P3 sekarang sudah tertinggal jauh. Ya. Tapi PDI Golkar tetap aja, kalau nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Ya. Perjuangan saya untuk sampai di titik hari ini, saya nggak mudah. Ya. Tapi pembentukan karakter sewaktu menjadi aktivis, sewaktu memimpin Aldera, membantu saya untuk tegar sampai di posisi yang sekarang ini. Saudara pikir gampang? Nggak mudah. Ketika masuk partai politik, Anda harus ngantri dulu karena ada orang pendatang baru.
Masih jiwa aktivis, masih ngelawan, semua juga dilawan, sampai ketua umumnya dilawan. Masuk PAN, kemudian masuk PDI Perjuangan, mencoba 2 kali, menjadi anggota legislatif, gagal. Beruntungnya baru di Gerindra doang. Persahabatan saya dengan Prabowo dimulai sejak tahun 99. Saya datang setelah ketemu dengan tim Mawar, mereka minta maaf, datang, ada yang dipecat tuh, Bambang Kristiono datang ke rumah bawa istri, mohon maaf atas kesalahan di masa lalu. Saya bilang nggak ada masalah. Jika saya menjadi Anda, saya juga akan melakukan hal yang sama, karena itu adalah perintah organisasi, dan saya akan melakukannya tanpa keraguan juga. Ini bukan masalah personal, ini adalah perbenturan ideologis pada saat itu, dan Anda sebagai prajurit memang harus melakukan seperti itu. Dan persahabatan ini berlangsung sampai hari ini. Mungkin jauh lebih dekat dari teman-teman yang biasa-biasa saja. Saya cenderung percaya bahwa teman yang terjadi setelah kita pernah berkelahi, justru lebih dekat daripada teman yang belum pernah berkelahi. Yang berkali bertarung duel sampai salah satu hampir mati, itu justru menjadi teman yang sejati. Tim Mawar sekarang semuanya sudah pangkatnya mayor jenderal. Ada yang satu yang jadi Pangdam, ada satu sekarang di DPR. Mereka adalah perwira-perwira terbaik yang menjadi korban kesalahan masa lalu. Kalau ditanya lulusan Akabri 10 yang terbaik pasti akan masuk Kopassus. Ya udah, itulah realitas negeri ini. Sleeping with the enemy. Saya tidak sleeping with the enemy. Kalau saya sleeping with the enemy, saya tidak akan pernah bersaksi. Itu kesaksian hidup dan mati. Tapi ketika masuk Gerindra, orang berpikir itu sleeping with the enemy. Enggak, ya dibilang juga nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Karena untuk masuk ke Gerindra pun ada pergulatan juga. Masa iya nih aktivis yang korban culikan bergabung sama penculiknya? Iya kalau jadi, kalau nggak jadi, ya kan? Untung jadi, kalau nggak jadi kita aduh. Di posisi hari ini, ya, konsistensi itu penting, tapi relevansi yang lebih penting lagi. Ya. Saya sekarang berada dalam posisi sebagai pemeriksa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, di mana saya bisa memberikan rekomendasi, ya, terhadap perbaikan. Jadi saya melakukan reformasi dari dalam, secara hening, tanpa teriak, tanpa spanduk, ya, tapi efektif. Ya. Posisi ini mungkin saya, ya kalau bisa berpanjang 5 tahun lagi, 2004, 2024, 2029. Setelah itu mau apa? Ya saya mungkin kembali ke kampus nanti ngajar sebagai profesor, karena ayah saya juga berjuang sedari muda, ya, melatih diri untuk belajar teori-teori perubahan, dan pada akhirnya kita sadar bahwa rejim ini mau tidak mau harus diturunkan dan diganti dengan rejim yang lebih demokratis. Ya, kita menghabiskan waktu cukup lama, ya. Gerakan mahasiswa ini muncul di akhir 80-an, ya, mengorganisir sendiri dari kasus-kasus tanah, buruh dan sebagainya, ya, mengorganisir gerakan mahasiswa sampai pada akhirnya tahun 93 sadar bahwa kita tidak bisa bergerak secara sporadis, tapi kita harus bergerak terpimpin dengan disiplin, ya semacam partai kader lah, dan tujuannya jelas mewujudkan demokratisasi di Indonesia dengan taruhan nyawa sekalipun. Rejim Orde Baru ini mengkonsolidasikan kekuasaannya pertama dengan menyederhanakan partai politik, ya. Partai politik yang banyak dijadikan 3, kemudian mengontrol dan membuat politik masa mengambang, ya. Dan kemudian mengontrol semua kehidupan, semua aspek kehidupan masyarakat, ya. TV dikontrol oleh pemerintah, kebebasan pers tidak ada, hakim
pengadilan tunduk di bawah kekuasaan negara, di mana menteri kehakiman